Citra FM Wonosobo. Kedok Magic. Kedok Magic berisi kisah gaib dan misteri. Ini kisah nyata dan bukan rekayasa. Jangan dengarkan kalau Anda penakut. Jangan juga dengarkan kalau Anda lemah jantung. Anda punya waktu 10 detik untuk mematikan radio atau pindah saja ke radio lain. Karena acara ini memang khusus untuk Anda yang punya nyali. Misteri Mania, selamat malam, saya Odi Gagola. Senang kembali saya bisa temani Anda di Kedok Magic. Dan seperti biasa juga saya ditemani oleh Bang Hendrik. Selamat malam Bang Hendrik. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hendrik, kita akan menjawab sebuah surat yang dikirim dari teman kita yang ada di Kebumen. Lengkapnya Muji Siman, di Serobayan, Ambal, Kebumen. Umurnya 19 tahun, lahirnya Sabtu Pon. Pertama, dia menanyakan mengapa dalam kehidupan saya sehari-hari saya sering merasakan aneh. Kejadian yang sedang saya alami di hari itu seakan-akan pernah terjadi sebelumnya. Apakah ada sesuatu dalam diri saya? Jadi dia mengalami sesuatu tuh, tapi dia merasa seolah-olah dia sudah pernah mengalami hal itu, Bang Hendrik. Ini sebenarnya salah satu gambaran yang diberikan. Jadi karena kebetulan Mas Muji ini punya suatu amalan yang dulu pernah dijalani, tapi karena Mas Muji istilahnya melupakan amalan itu dan pernah, istilahnya kan dia dulu udah pernah tirakat, karena tirakat itu dilupakan. Akibat dari tirakat itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia sudah pernah menjalaninya gitu, Mas. Pernah menjalani ya? Jadi ada suatu tirakat atau amalan khusus yang pernah dibaca, kemudian dia melupakan, kelihatannya kok nggak hasil ya. Berapa tahun kemudian dia akan merasakan akibat dari amalan yang dia baca, sebenarnya gitu, Mas. Gitu ya. Berarti dia pernah mempelajari satu ilmu sebelumnya ya. Dan yang kedua, pada saat tidur saya merasakan sekujur tubuh kaku dan tidak dapat bergerak sedikit pun. Kemudian seperti melihat cahaya kuning melewati tubuh dari atas sampai kaki, dari atas kepala sampai kaki. Mungkinkah itu hal biasa atau ada hal lain yang aneh dalam diri saya, Bang Hendrik? Ini sambungan dengan pertanyaan yang pertama, Mas. Ya. Jadi kan karena tadi saya jelaskan di awal, karena Anda pernah menjalin suatu amalan, entah Anda pernah belajar ilmu tenaga dalam atau apapun, saya nggak tahu, tapi Anda pernah menjalani suatu kegiatan spiritual yang akibatnya Anda rasakan beberapa saat kemudian atau beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, yang berakibat dalam waktu pikiran Anda dan sampai tidur Anda pun Anda itu suatu aura, namanya boleh dikatakan aura tubuh yang selalu mengelilingi Anda. Jadi Anda merasakan kok ada hal lain ya, ada warna kuning masuk keluar, itu namanya aura tubuh. Jadi memancarkan aura tubuh Anda, tapi Anda tidak tahu apakah itu gitu loh sebenarnya. Kemudian yang ketiga, Bang Hendrik ya, dia juga menanyakan satu kejadian aneh yang sempat menimpa dirinya pada waktu dia buang air kecil di belakang rumah. Tepatnya di bawah pohon mangga. Dia dikejutkan oleh suara angin yang sangat bergemuruh sekali. Dan ketika menoleh ke belakang, sepertinya angin kencang itu menimpa mukanya. Tapi anehnya pohon-pohon di sekelilingnya biasa saja. Kalau ini merupakan satu keajaiban atau konon kabarnya ada makhluk yang sedang menurunkan ilmunya kepada kita. Tapi dia merasa tidak pernah memiliki kelebihan apapun, bahkan setelah ada angin menerpa wajahnya, Bang Hendrik. Itu gimana, Bang Hendrik? Jadi gini, itu kebetulan bukan suatu makhluk menurunkan ilmu kepada dia, tapi suatu makhluk menampakkan wujudnya dengan cara angin gitu. Dalam bentuk angin. Jadi dalam bentuk angin. Jadi dia kan misalnya karena mangga itu kebetulan ada tempat singgasana makhluk
yang ada di sekitar sana. Heeh. Kemudian tanpa sengaja Mas Anu Muji buang air kecil di sana. Itu kan dia istilahnya menunjukkan aku tuh ada di sini. Jadi jangan sembarangan kalau kencing di tempat sembarangan. Jadi sebenarnya itu. Jadi itu. menunjukkan. Kadang-kala bisa menunjukkan lewat angin terus dijatuhkan ataupun pohon atau ranting yang tahu-tahu kena ke kita. Nah, itu kan rata-rata seperti Iya, itu, Bang. betul. Jadi itu makhluk apa ya istilahnya ya? Ada jin ya. Yang jin yang mau menunjukkan bahwa dia ada di situ lewat bentuk angin ya. Pada bulan puasa yang lalu saya dan sahabat saya melihat ada api terbang besarnya sebesar kepala. Cahayanya sangat terang melebihi cahaya lampu 100 watt. Dan sebelumnya sudah banyak orang yang melihat benda tersebut. Benda itu selalu berpindah tempat, misalnya dari tempat yang dulunya terlihat terus turun dan menghilang di tempat lain. Lalu dari tempat itu terlihat lagi lalu menghilang. Itu terlihat setelah berbulan-bulan lamanya. Jadi yang melihat bukan hanya Mas Muji Siman saja ini. Itu apa itu Bang Hendrik? Ada dua ya Mas ya. Yang satu Bagaspati, yang satu ada niat orang jahat. Nah, yang saya contohkan yang pertama aja Bagaspati. Ya. Bagaspati itu kan boleh dikatakan bola api yang keliling berputar-putar, itu kan niatnya untuk mengganggu manusia. Gitu. Rata-rata itu. Jadi kekuatan api itu memang lebih terang kepada kekuatan lampu neon biasa ya gitu ya. Itu lebih terang. Gitu. Tapi kalau yang kedua itu ada kiriman. Ada orang berniat jahat kepada orang lain terus dikirimkan melalui bola-bola api itu. Oh gitu. Nah, karena kebetulan bola-bola api itu sering lewat dan kebetulan banyak orang yang melihat, akhirnya jadi hambar Mas. Jadi gitu. bola apinya sampai ke tempat orang yang dituju. Gitu. Tapi kekuatannya sudah hilang karena banyak orang yang melihat. Nah itu kalau saya prediksikan untuk yang dilihat Mas Muji dan bersama temannya dan orang-orang lain, itu ada kegiatan olah spiritual untuk mengganggu orang lain, tapi sering dilihat orang lain. Jadi itu banyak hambarnya. Dia mencoba lagi, kok dilihat lagi, mencoba lagi, gitu dilihat ya? lagi gitu. Okay. Tapi kalau yang Bagaspati biasanya dia akan ganggu orang yang melihat, terus dia akan menunjukkan wajahnya di dalam bola api itu, ditakutilah orang-orang yang melihat keberadaannya dia. Gitu ya. Biasanya rata-rata seperti Niatnya itu. menakut-nakutin ya. Oke, terima kasih Bang Hendrik atas penjelasannya malam ini. Dan buat Mas Muji Siman yang ada di Ambal Kebumen, mudah-mudahan Anda sudah lega dengan jawaban yang diberikan. Bang Hendrik, saya tinggalkan Anda sejenak dan kita segera masuk ke sesi pengakuan atau sesi testimonial.